Pernah nggak ngebayangin 30 tahun lagi, kopi pagi kamu mungkin udah nggak senikmat biasanya? Climate change everything. Saya terbang 30 jam ke Costa Rica. Bukan buat liburan, tapi buat mencari jawaban ke kebun inovatif milik Starbucks. Di sinilah tempat di mana mereka crossbreeding dari beberapa jenis tanaman dipadu-padankan lalu kemudian untuk menghasilkan spesies baru. It blew my mind. Ini bukan cuma soal rasa, ini soal menyelamatkan bumi melalui secangkir kopi. Saya selalu percaya, di balik setiap tegukan kopi pagi yang nikmat, ada perjalanan panjang yang sering kita lupa. Tapi kali ini, saya nggak mau cuma ngebayangin, saya mau lihat langsung. Perjalanan ini nggak main-main. Misi liputan kali ini adalah mencari tahu nasib kopi kita di masa depan. Dan untuk itu, saya harus terbang ke sisi lain planet ini. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh teman-teman jurnalis handal dari Kumparan dan Liputan6.com. We're going to Amsterdam dan Costa Rica. Let's enjoy the flight. Mantap sama kayak gitu. Kita bakal ke Amsterdam dulu, habis itu Costa Rica. Sahabat, sekarang kita dalam penerbangan pertama dari 2 penerbangan. Kita akan menempuh perjalanan menuju Amerika bagian tengah, benua Amerika bagian tengah, lebih tepatnya di Costa Rica. Kenapa kita ke sana? Jadi ini adalah sebuah penjelajahan penelusuran sudut pandang baru menghadapi perubahan iklim melalui kopi. Nah, kata kuncinya kopi. Kita akan berkunjung ke sebuah negara yang secara budaya kopi sudah dewasa, tumbuh sejak abad ke-19. Nanti kita cerita banyak kenapa kopi menjadi sudut pandang baru, kenapa kita menggunakan diplomasi kopi menghadapi perubahan iklim. Rutenya gila sih. Start dari Jakarta, lompat dulu ke Kuala Lumpur buat transit sebentar. Sahabat, kita menanti penerbangan selanjutnya. Saat ini kita sedang transit di Kuala Lumpur. Sekarang waktu di sini hampir jam 11 malam. Kita akan terbang kira-kira sampai di Amsterdam, Belanda, pukul 1 siang. Dari Kuala Lumpur, the real journey begins. Penerbangan belasan jam menuju Amsterdam. Sahabat, kita sekarang sudah tiba di Schiphol di Amsterdam, negeri Belanda. Jadi di sini kita akan menunggu selama 7 jam, lalu kemudian kita akan melanjutkan penerbangan menuju Amerika bagian tengah, Costa Rica. Yuk, kita jalan lagi ya. Tetap menjelajah. Sampai di Belanda, badan rasanya udah remuk. Zona waktu acak-acakan, saya sendiri udah lupa ini hari apa. Dinginnya Amsterdam cuma numpang lewat, karena saya harus lari ke gate berikutnya. 1 penerbangan lagi, menyeberangi Samudra Atlantik. Sahabat, perjalanan dari Cengkareng menuju Schiphol itu ditempuh dengan 13 jam penerbangan. Dan biasanya memang Schiphol ini juga menjadi transit bagi warga dunia untuk kemudian menuju Amerika, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa dan sekelilingnya gitu. Jadi di sini tempat perlintasan warga dunia gitu ya, berbagi cerita, berbagi percampuran budaya dan tradisi kita bisa melihat di sini, dan kemudian semua orang pergi menuju tujuannya masing-masing. Total lebih dari 30 jam di jalan. Dan begitu pintu bandara Juan Santa Maria terbuka, inilah Costa Rica. Bienvenidos.
Buat yang belum tahu, Costa Rica ini negara kecil di Amerika Tengah. Luasnya cuma sedikit lebih kecil dari Jawa Barat. Tapi, keren loh, negara ini rumah untuk 6% keanekaragaman hayati dunia. Mereka nggak punya tentara. Anggaran militernya dialihkan untuk pendidikan dan konservasi alam. Makanya, sejauh mata memandang, isinya menenangkan jiwa. So this is gonna be your home for the next following days. And it's exactly, in the case of the architecture, it's a resemblance of an old, basically coffee plantation. And relax. Breakfast is included in your room, and so tomorrow morning there's a large buffet 1 floor down from this main level on the 3rd floor in Hacienda Kitchen. It has it has everything you could want. We're happy you're here, and let us know anything we can do to help you. Okay. Udaranya beda banget, sejuk, lembab, dan entah sugesti atau bukan, wanginya kayak tanah basah dan daun hijau. Berasa berada di alam yang murni. Tugas saya hari ini dimulai. Oh, this is our friend Dave. He works in the comms team with us. Hi everyone. Nice to meet you. Alright. Maybe you need some stop or some to use the restroom on the way. Okay. Just let me know. Okay. And we jump and look from big tree or big bush. Misi pertama saya adalah ketemu pahlawan aslinya, petani yang tangannya kotor kena tanah tiap hari. Saya mau tahu, apakah perubahan iklim itu cuma isu di berita atau nyata di ladang mereka? Before the climate stations, we have only 2 here. We have the rainy season and a summer. Pretty much they were really marked. Like they started in a specific month and ended up around that month. That with the climate change, it changed everything. Now we have to be more aware and be more observant of what's going on. It's not like it's calendarized like it was before. So we have now to be more observant of our plantation. Pak Marco bilang cuaca sekarang makin gila. Jadwal panen berantakan. Perubahan iklim benar-benar menyita pikiran dan tenaga petani kopi di Costa Rica. Yeah, we have a lot of challenges. One of the biggest challenge is who is going to grow the coffee in the future, because we have less and less young people being part of the coffee activity. We know that, we understand that, and we are trying to change that. Saya nggak mau cuma jadi turis, saya mau ngerasain keringat mereka. Ternyata, memetik kopi nggak segampang itu. Susah banget, guys. Saya dan rekan-rekan jurnalis lainnya mencoba memetik kopi menggunakan keranjang. Selama 30 menit kami memetik, ternyata hasilnya tak sampai 1 kilogram. Nyampe nggak sekilo ini? Kayak nggak nyampe sih. Ini hasil setengah jam nih, metik. Setengah jam bertiga. Terlaluan ya. Pekerja kopi di Costa Rica harus cepat dalam memetik kopi. Demi menjaga kualitas, kopi yang dipetik tidak boleh bercampur dengan tangkai, daun, dan kopi yang belum matang. Setelah itu ditimbang, kemudian mereka mendapatkan bayaran. Okay.
Don't charge taxes, right? Dan aku ngerasa nih mas, setiap kali aku buang kopi atau nggak ngabisin kopi, aku ngerasa hutangku makin bertambah banyak. Saking gimana kopi itu susah banget diambil dan dihasilkan. Jadi pesan aku kalau minum kopi beneran deh harus dihabisin karena perjuangannya tuh gede banget dan panjang sekali prosesnya. Ini sih kerja berat, cuaca tak pasti. Wajar anak muda mulai meninggalkan kebun. Ini krisis nyata. So we need to either look for new coffee areas or we need to look for new coffee varieties that perhaps can adapt to higher temperatures while still producing a pleasant flavor profile. So that we're not reacting to climate change, but we're upholding quality standards within our coffee on a consistent basis. Oke, ini dia jantungnya, Hacienda Alsacia. Saya diajak lihat prosesnya dari hulu ke hilir. Dari ceri merah yang baru dipetik, masuk mesin depulper, fermentasi, sampai jadi green bean. Where are my Indonesian friends? Okay, so in most of Latin America, they dry the beans down to this, so you feel it's really dry. Okay? In Indonesia, it's different. In Indonesia, they take this and they put it through another grinder or huller. Teknologi di sini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat mastiin nggak ada air yang terbuang percuma. Efisiensi total. Ini mungkin adalah bagian dari interpretasi wisata digabungkan dengan kopi sebagai komoditi. Mereka begitu pandai mengemas cerita dari awal hingga akhir, hulu ke hilir. Tapi magicnya ada di sini, nursery. Carlos dan Beto ngenalin saya sama pohon super, hasil kawin silang ratusan varietas. Di sinilah tempat di mana mereka crossbreeding dari beberapa jenis tanaman dipadu-padankan lalu kemudian untuk menghasilkan spesies baru mampu lebih kuat punya daya tahan terhadap berbagai macam persoalan baik dari hama, perubahan iklim maupun dari persoalan nutrisi tanah yang memang berbeda khususnya di Costa Rica. We have been developing a core collection that has 617 different coffee varieties. Using that core collection, we have been creating new hybrids. We have more than 200 hybrids, and the main goal is to validate those new hybrids in different countries, and Indonesia is one of those priorities. We have a very active team in Sumatra. Our FSC team is very active in Berastagi, and they provide us a ground support in many, many aspects. We have ongoing projects where our local FSC team coordinates actions on the field. We also have right now a very good action in ready to be activated, which is the soil analysis. Not only from Sumatra itself, we are also ready to operate in this soil analysis in Java, where we have our suppliers collecting the soil samples and submitting to a laboratory, because this is the first map of the existing reality of the coffee production. Pohon ini akarnya kuat, tahan penyakit, dan suatu saat nanti bibit ini disiapkan buat dikirim ke Indonesia. Saya dan rombongan dikasih kesempatan langka menanam satu bibit harapan ini ke tanah. Rasanya deg-degan. Karena pohon kecil ini adalah investasi buat anak cucu kita nanti. Setelah lihat prosesnya, waktunya pembuktian. Cupping session. Saya pikir kopi tahan penyakit rasanya bakal hambar. Ternyata kompleks, fruity, amazing. Itu semua karena proses dari hulu ke hilirnya melibatkan ekosistem asli setempat.
Ini bukti sains dan rasa bisa jalan bareng. It blew my mind. So I think for the future of coffee, and then for just the general consumer population, within each origin there's so much potential to experience something new and to create new flavors that are still very unique to Indonesia. It's going to be aroma. So I'm going to do that by breaking this crust that has risen to the top with my spoon, and at the same time I'm going to smell the coffee. We share all the information and the knowledge that we create in this farm for free. Whoever who is interested in keeping the legacy of coffee, either in Costa Rica or outside our boundaries, it's very well received in here. And we just ask feedback from what we give them, either if it's seeds, trees, or a technique or an information that they are very willing to receive. That's all we ask for. Keeping constant communication and receive their background or their information for the trials that we are implementing or sharing with the partners. Satu hal yang membuat saya takjub adalah resep rahasia ini dibagikan gratis, open source, bagi siapa saja yang mau menanam kopi. Gila kan? Sejatinya kita harus berjuang untuk memberikan planet ini peluang yang lebih baik untuk masa depan. Begitu halnya dengan Indonesia, dengan begitu banyak kepulauannya, saya pikir National Geographic Indonesia berharap bahwa kita punya sudut pandang baru dalam menghadapi persoalan. Jawaban-jawaban itu didapat dari hasil kolaborasi multi pihak. Melalui perjalanan Origin Experience 2026, kami tidak hanya mendapatkan experience, kami tidak hanya mendapatkan pengalaman, tapi kami mendapatkan pelajaran. Dari tangan Marco yang terampil sampai laboratorium canggih ini, saya belajar bahwa masa depan kopi ada di kolaborasi. Saya Didi Kasim dan kameramen Ricky Martin dari Costa Rica. Pura Vida.